Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran PDTO. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang power tool. Power tool di sini, di tujuan pembelajaran, dapat menyebutkan nama-nama power tool bengkel otomotif. Kemudian, dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing power tool. Lalu, dapat menyebutkan prinsip kerjanya. Selanjutnya, power tool. Apa itu power tool? Power tool merupakan peralatan yang sumber tenaganya bukan berasal dari manusia, melainkan berasal dari tenaga listrik maupun pneumatik, yang mana bisa pneumatik atau udara bertekanan yang dapat dihasilkan dari kompresor, kompresor listrik maupun kompresor dengan tenaga motor bakar. Selanjutnya, di sini ada beberapa macam-macam power tool. Salah satunya ada mesin bor, kemudian mesin gerinda, impact, dan obeng pneumatik. Nah, macam-macam power tool ini yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, malah bisa saja kita memakainya dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah pekerjaan. Selanjutnya, macam-macam bor di sini ada 3. Yang pertama, bor tangan. Pengoperasian menggunakan tangan berbentuk seperti pistol digunakan untuk melubangi kayu atau plat logam. Bor tangan di sini ada beberapa jenis, yaitu bor tangan yang konvensional atau masih menggunakan kabel, tetap menggunakan listrik, cuma dia menggunakan kabel yang disambungkan ke listrik PLN. Dan yang kedua itu menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya. Jadi bor tangan tersebut lebih fleksibel untuk digunakan. Selanjutnya, bor meja. Mesin bor ini diletakkan di atas meja. Mesin ini digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter kecil. Jadi benda kerjanya nanti ditaruh di bawah mata bor tersebut. Namun untuk penggunaannya itu hanya untuk diameter kecil, untuk melubangi diameter kecil. Nah, selanjutnya itu ada bor radial. Mesin bor ini digunakan untuk pengeboran benda-benda kerja yang besar dan berat. Mesin ini langsung dipasang di lantai, seperti mesin CNC dan sebagainya. Nah, mesin bor ini yang mana bobotnya itu lebih berat dari kedua jenis bor yang tadi. Jadi ini yang paling berat. Namun bisa untuk melubangi benda kerja yang besar dan berat. Selanjutnya, macam-macam gerinda. Sama seperti bor macam-macam bor tadi, di mesin gerinda itu juga ada gerinda tangan. Nah, gerinda tangan di sini sama saja penggunaannya dengan gerinda-gerinda yang lainnya, yaitu mendekatkan mesin gerinda ke benda yang akan digerinda. Di sini di gerinda tangan dibagi menjadi 2 jenis, yang mana yang satu menggunakan tenaga listrik PLN langsung, yaitu menggunakan kabel, dan yang kedua menggunakan baterai. Namun untuk yang baterai itu sangat jarang. Selanjutnya, gerinda duduk. Nah,
Untuk penggunaan alat ini yaitu mendekatkan benda kerja ke roda abrasif yang berputar. Selanjutnya, gerinda potong. Untuk gerinda potong, meletakkan benda kerja di bawah roda pemotong, kemudian menggerakkan roda pemotong atau roda gerinda tersebut sampai timbul gesekan antara roda tersebut atau mata gerinda, sampai timbul gesekan dengan benda kerja dan terpotong. Selanjutnya, impact wrench. Impact wrench atau kunci impact di sini digunakan untuk mengendorkan baut dengan sangat cepat. Dalam penggunaannya harus ditambah dengan mata soket. Nah, di sini impact wrench atau kunci impact itu sering digunakan di bengkel-bengkel itu untuk melepas mur roda. Akan tetapi harus ditambah dengan soket ya. Jadi mengikuti mur yang mau dilepas. Nah, di sini impact wrench juga menggunakan tenaga dari kompresor ya, yang mana itu menggunakan tenaga udara bertekanan untuk memutar si impact wrench tadi. Selanjutnya, obeng pneumatik. Nah, obeng pneumatik ini digunakan untuk mengendorkan skrup. Nah, beda dari yang tadi, yang impact wrench. Kalau ini untuk skrup kecil, bisa juga digunakan untuk memutar baut, namun baut-baut yang kecil atau dengan torsi yang kecil. Sama, dia juga menggunakan udara bertekanan sebagai tenaga penggeraknya. Nah, sekian dan terima kasih yang tadi saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.